A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan ini, semua umat muslim di dunia diwajibkan untuk berpuasa. Ada beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi dalam bulan puasa ini. Yang pertama adalah Islam, baligh, berakal, tidak sedang haid atau nifas, mampu melaksanakannya, sehat, dan tidak dalam keadaan bepergian, kurang lebih sejauhnya 82 km. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka gugur kewajiban ia untuk berpuasa dan harus menggantinya di kemudian hari. Dalam hal ini kita harus bisa sadari bahwasanya maka di bulan Ramadan ini akan ada dua golongan yang kita temui di jalanan. Yang pertama ada orang yang berpuasa dan yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa. Maka sangat penting untuk kita bagaimana kita memahami, bagaimana kita memandang secara dewasa keragaman ini. Ada tiga hal yang harus kita lakukan ketika kita memandang ada beberapa saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus memandang perbedaan itu sebagai fitrah. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan beragam-ragam bentuk dan beragam-ragam jenis. Ada yang jenis kelaminnya laki-laki perempuan, ada yang tua dan ada yang muda, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang berkecukupan, ada juga yang tidak berkecukupan. Maka terkait fitrah perbedaan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengetahui. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat tadi maka sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya kita untuk memandang perbedaan ini adalah fitrah. Cara yang kedua bagaimana kita dewasa dalam memandang keragaman ini adalah kita harus berhusnuzon, berprasangka baik. Karena di bulan Ramadan ini mungkin bisa jadi tadi syarat-syarat yang di awal sudah saya sampaikan. Mungkin ada satu syarat yang dia tidak wajib untuk berpuasa. Mungkin sedang dalam keadaan haid atau nifas, atau mungkin sedang dalam bepergian. Jika memang tidak kuat atau juga dalam keadaan sakit yang kita tidak tahu. Sebab puasa itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan Allah. Sebab puasa akan dibalas oleh Allah. Maka dari itu kita sebagai manusia kita wajib untuk berprasangka baik kepada semua manusia yang ada. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Itu tadi ayat yang membahas tentang berprasangka baik. Lebih jauh lagi, berprasangka baik ini juga kita terapkan selain tadi kepada orang-orang yang tidak melaksanakan puasa, kita terapkan juga kepada warung-warung atau warteg-warteg warung nasi yang masih buka di siang hari. Kenapa? Dalam Islam memang membuka warung di siang hari bulan puasa itu boleh-boleh saja selama pemiliknya harus betul-betul memastikan yang masuk ke dalam warungnya itu yang menjadi pelanggannya adalah orang-orang yang memang sedang tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan.
Dan dengan catatan untuk warung-warungnya itu biasakan di bulan Ramadan kita sudah sama-sama tahu, sudah sama-sama maklum bahwasanya warung-warung tersebut tertutup. Jadi kita tidak bisa melihat orang di dalamnya dan juga kita tidak bisa melihat makanan apa yang disajikan oleh pemilik warung tersebut. Jangan sampai kita melihat warung-warung yang buka di siang hari itu malah berprasangka buruk. Apalagi sampai melakukan tindakan anarkis yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa jadi si pemilik warung itu mengandalkan pemasukan atau sumber nafkah dari penghasilan membuka warung tersebut. Jadi kalau misalkan dia tutup, maka penghasilannya akan tutup. Maka penghasilannya akan berkurang atau penghasilannya malah tidak ada. Sehingga ketika memang penghasilannya tidak ada, maka bagaimana pemilik warung itu menafkahi keluarganya? Kita tanamkan dan kita usahakan untuk kita terus berusaha berprasangka baik. Yang ketiga, bagaimana kita secara dewasa ini memahami keragaman dalam bulan Ramadan ini adalah dengan menyadari bahwasanya pluralitas iman. Di Indonesia ini sudah dilegalkan 6 agama. Mungkin jika salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perbedaan akidah ini ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'a. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau Nabi Muhammad akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin? Ayat yang tadi berada di dalam surat Yunus ayat 99 ini benar-benar menegaskan bahwasanya keimanan dan keragaman akidah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menentukan nasib keimanan seseorang. Kita sudah tahu semuanya bahwa paman tercintanya Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib saja itu belum pernah mengucapkan kalimat syahadat hingga detik kewafatannya. Sehingga sudah sewajarnya kita sebagai umat muslim, yang mana umat muslim ini terkenal akan kedamaiannya, akan rahmatan lil alamin, kita harus bisa memaklumi mereka-mereka yang tidak menjalankan ibadah puasa. Tapi tetap kita harus mengingatkan orang-orang yang muslim yang memang mereka sudah seharusnya untuk berpuasa, kita ingatkan untuk melakukan ibadah puasa, untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan betul-betul. Sebab puasa ini datangnya hanya 1 tahun sekali. Dan bulan Ramadan ini bahkan bisa menjaga orang yang biasanya berbuat maksiat di bulan Ramadan ini, bahkan mereka mengurangi. Mari kita jadikan Ramadan ini untuk memperkuat iman, memperkuat ibadah, mengistiqomahkan hal-hal kebaikan yang biasa kita lakukan di 11 bulan, kita lebih lakukan lagi di bulan Ramadan. Semoga kita disampaikan di penghujung Ramadan dan semoga Ramadan tahun depan kita bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan datangnya dari saya dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang semoga kita bertemu dengan Ramadan lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.